Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya semuanya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita membahas tentang struktur pasar persaingan sempurna. Dan pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan bahasan kita mengenai struktur pasar persaingan tidak sempurna. Ada beberapa jenis, tentunya monopoli, oligopoli, monopsoni. Nah, pada tayangan ini saudara akan melihat terlebih dahulu beberapa karakteristik untuk jenis struktur pasar tidak sempurna. Yang pertama yaitu oligopoli. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari pasar oligopoli? Ciri yang pertama adalah terdapat lebih sedikit penjual. Ya, sebenarnya untuk struktur pasar tidak sempurna, seluruh karakteristiknya secara umum terdapat sedikit penjual. Kemudian produk yang berbeda tentunya. Nah, dengan adanya sedikit penjual, maka seringkali kita melihat pada karakteristik pasar berikutnya terdapat hambatan masuk, kemudian tentu ada reaksi saling ketergantungan antar penjual satu dan penjual lainnya. Kemudian untuk produk yang berbeda tentunya nanti akan berdampak pada adanya kekuatan monopoli dari salah satu produk atau penjual. Nah, berikut adalah jenis-jenis oligopoli. Ya, sudah ada lengkap ini ya di seluruh textbook ekonomi mikro. Yang pertama adalah non-collusive oligopoli, yang kedua collusive oligopoli or cartel or oligopoly with formal collusion, dan yang terakhir tacit collusion. Ya, ini ada hanya beda-beda sedikit saja di antara tiga jenis oligopoli. Untuk yang terakhir biasanya pada sebagian textbook juga menjelaskan tentang price leadership. Dalam arti ada beberapa perusahaan yang tentu dengan dominansinya atau leadership atau kepemimpinannya sehingga mampu melit harga di pasar secara alamiah, dan tentu dengan efisiensi yang lebih tinggi atau berbiaya rendah. Nah, untuk jenis yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan yaitu non-collusive oligopoli. Seperti biasa di dalam menjelaskan struktur pasar selalu kita gambar dulu ya, average revenue, marginal revenue, average cost, dan MC-nya. Nah, apa perubahan dari kondisi yang pertama ke kondisi berikutnya? Oke, di sini nampak MC1 seperti biasa memotong AC1 pada titik terendahnya, sehingga dengan AR1, MR1, kemudian MC1, AC1 kita langsung bisa melihat di mana area profitnya. Kemudian ketika terjadi non-collusive oligopoli, maka yang berpengaruh adalah pergeseran MR-nya, di mana ketika pada kondisi yang pertama itu masih normal, kemudian di tengah-tengah terjadi non-kolusif sehingga kurva permintaan bisa menjadi bengkok ya. Dalam hal ini digambarkan garis vertikal ke bawah, kemudian lanjut ke MR2-nya. Nah, gejala kekakuan ya, kita sebut kekakuan harga-harga itu pada titik O ke A ya, selama MR vertikal antara kita bisa lihat di titik F dan G, meskipun biaya berubah tentunya. Oke, sini kita lanjutkan di MC2 memotong pada titik terendah AC2, sehingga kita lihat perbedaan area keuntungan yang tidak sama ya. Jadi di sini pada area JADK kemudian tidak sama tentu dengan area LADM ya, lebih luas LADM tentunya.
Kemudian untuk jenis oligopoli yang kedua yaitu kolusif oligopoli. Jadi kalau tadi non kolusif, tapi ini adalah kolusif. Dalam jenis oligopoli ini sejumlah perusahaan yang ada di pasar itu tentu berkolusif ya, sesuai namanya kolusif oligopoli. Berkolusi dalam hal apa? Berkolusi dalam hal menetapkan harga tunggal yang berlaku untuk setiap perusahaan anggota di dalam pasar tersebut. Yang inilah mereka kemudian mendapatkan keuntungan, kerugian, sehingga di sini kita bisa menganalisis kenapa model kartel ini juga disebut sebagai maksimalisasi keuntungan secara kolektif ya, atau secara bersama. Ini dicontohkan MC1 SC1, kemudian perusahaan kedua MC2 C2 dan seterusnya, sehingga membentuk MC market ya, market demand curve pada gambar paling kanan gitu. Nah, di sini adalah area profitnya. Oke. Jadi bisa jadi yang perusahaan pertama lebih besar untungnya, perusahaan kedua lebih sedikit. Atau kemudian pada case yang lain justru rugi, tapi kemudian karena kolusif maka terbentuklah Q output market dengan keuntungan tersebut. Nah, bentuk oligopoli yang terakhir yaitu tacit collusion. Tadi kita singgung terkait dengan ini yang membedakan adanya price leadership. Jadi perusahaan tentu menjadi barometer ya, bagaimana kualitas manajemen dari perusahaan tersebut. Kemudian juga dianggap yang lebih bisa mengestimasi atau menganalisis atau membaca pasar. Nah, semua perusahaan lain itu menyesuaikan ya, bukan berarti menyamakan. Jadi beda menyamakan dengan menyesuaikan dengan harga jual perusahaan yang memang itu ditetapkan sebagai perusahaan barometer ya. Oleh karena itu kenapa ada price leadership, karena memang sudah secara alamiah ada perusahaan yang disebut sebagai barometrik di dalam pasar tersebut. Nah, di sini detailnya ya, DM itu adalah demand curve, MC seperti biasa, di mana MC di sini merupakan kurva awal yang membentuk supply curve dari seluruh perusahaan-perusahaan tadi ya. Dan pada harga OP1 itu semua output pasar dijual oleh perusahaan-perusahaan kecil, tapi pada OP2 bedanya semua output pasar dijual oleh perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil tentu logikanya tidak memiliki bagian. Nah, sehingga perusahaan besar menjual output sebanyak OK3 ya, nampak pada gambar, dan menjual outputnya pada harga OP-nya. Nah, sehingga semua perusahaan kecil menjual sisa Q2, Q3 di harga P3. Oke. Nah, ini contoh ada 3 perusahaan, ketiganya identik tapi efisiensinya bisa berbeda. Nah, perusahaan 1, 2, ketiga, kemudian ditetapkan harga, dan kemudian di gambar nanti kita lihat bagaimana penyesuaian terhadap perusahaan barometriknya. Tapi ini contoh ya, simulasi ada 3 perusahaan. Baik, itu oligopoli secara singkat. Sekarang kita lanjutkan pada jenis pasar tidak sempurna yang kedua, yaitu monopoli. Nah, monopoli ini yang paling sering didengar, dibahas ya, atau dibaca di pemberitaan ekonomi. Jadi ciri-cirinya adalah terdapat hanya satu perusahaan dalam industri tersebut. Kemudian tentu satu perusahaan itu yang bisa berposisi menjadi price maker atau penentu harga. Tidak ada kasus khusus untuk jangka panjang, jadi tidak ada ini ya, bahasan terkait dengan jangka panjang. Nah, bagaimana bisa terjadi monopoli itu? Bisa secara alamiah ataupun tidak alamiah. Jadi makanya kalau alamiah disebut monopoli alamiah, tapi kalau tidak alamiah bisa karena paten, atau bisa karena hak yang diberikan oleh pemerintah, atau karena penguasaan input ya, karena kekuatan dari perusahaan tersebut, kekuatan capital biasanya, sehingga mampu menguasai input secara
masif atau dominan, atau adopsi teknologi yang luar biasa, atau juga mungkin karena market size-nya itu terlalu kecil sehingga sangat potensial perusahaan yang sudah cukup besar mampu berperan sebagai monopoli. Nah, ini deskripsi sebenarnya demand curve untuk monopoli itu bagaimana, karena kan perusahaannya cuma satu dalam industri tersebut, sehingga akan menjual barang yang bukan merupakan kepentingan mutlak pasar atau konsumen. Sehingga dengan karakteristik tersebut, demand curve perusahaan monopoli itu miring ke bawah, demikian juga dengan kurva MR-nya seperti itu. Nah, atau kita juga pernah ya melihat natural monopoli atau monopoli alamiah, bisa jadi karena dia memiliki manajemen perusahaan yang baik atau sangat baik, atau ada penciri atau kekhasan yang tentu dia bisa menghasilkan efisiensi sehingga perusahaan tersebut dapat cepat tumbuh ya, mencapai skala ekonomisnya, sehingga aset terus menerus turun di sini pada rentang BD yang panjang tentunya. Oke, ini tambahan referensi untuk saudara semua terkait dengan monopoli balance ya. Inilah sebenarnya gambar kurva monopoli ARMR, ACMC, dan area profitnya yaitu pada area ABCD gitu. Nah, ini adalah catatan-catatan ya, apa sih kekurangan atau kelemahan monopoli. Ya, tentu pada titik tertentu monopoli itu dapat mengalami kerugian. Nah, kerugiannya bisa dari dalam atau internal, dan juga dari luar atau eksternal. Dari dalam misalnya pada case demand-nya cenderung turun ya, signifikan, atau kemudian entah karena alasan tertentu sehingga biaya produksi semakin besar, manajemen berarti harus direstrukturisasi, dan atau inputnya memang sudah mahal. Atau eksternal, ada kalanya kebijakan-kebijakan pemerintah dengan aturan tertentu sehingga perusahaan monopoli mau tidak mau harus menurunkan harga jual produknya. Nah, ini ada beberapa contoh pengaturan monopoli. Namanya pengaturan monopoli biasanya terkait dengan penetapan harga aset atau harga laba, harga MC gitu. Nah, ini tambahan sedikit. Perusahaan monopoli yang menjual output pada QOF dengan harga OA sehingga keuntungannya ABCD. Ini sama seperti slide yang awal tadi ya, gitu. Apabila pemerintah menganggap output terlalu sedikit atau harga terlalu tinggi, maka pemerintah bisa menetapkan regulasi atau aturan dengan menetapkan harga AC ya supaya lebih rendah, dan outputnya pada OH supaya lebih tinggi. Itu bisa saja, sehingga nanti kita bisa analisis lebih lanjut bagaimana tingkat profit ya, yang di sini ditunjukkan keuntungan baru sebesar area kotak biru gitu. Oke. Ini beberapa aturan monopoli dalam penetapan harga MC ya, dengan AR baru, MR baru. Ini sama seperti slide sebelumnya. Kalau tadi kan penyesuaian harga dan output. Kalau ini sama, cuman mungkin kalau tadi tuh harga juga disesuaikan lebih ke rendah gitu. Ya, ada juga kasus khusus mengenai monopoli alamiah atau natural monopoli. Jadi pemerintah menetapkan aturan penetapan harga pada MC ya, AC, kemudian ada AR baru dan juga MR baru. Jadi kalau AR baru ya biasanya MR baru, akibatnya nah di sini perusahaan kehilangan sebanyak kotak biru ini, area birunya. Dari mana ini kita lihat? Kita lihat pada perpotongan MC sama dengan MR, lalu kita lihat area profitnya AR dibandingkan dengan AC gitu ya. Oke. Nah, tambahan lagi ini terkait dengan diskriminasi harga. Jadi dalam rangka apa? Yaitu untuk memaksimalkan profit. Perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga, artinya adalah menetapkan lebih dari satu harga untuk satu produk yang dijualnya. Jadi pada beberapa case
perusahaan monopoli bisa menetapkan dua harga, lebih dari dua harga, dan seterusnya. Sehingga kemudian selalu juga tidak menutup kemungkinan diberlakukan diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, ini perusahaan monopoli mampu memisahkan pasar, tidak ada penjualan kembali. Nah, elastisitas yang tidak sama tentu antar satu pasar dengan pasar yang lain. Nah, harus diingat ya, ini adalah rumus elasticity atau elastisitas permintaan. Oke. Kemudian juga diskriminasi harga tingkat yang ketiga ini bisa digambarkan dalam grafik berikut. Gitu ya, ini slide terakhir saudara sekalian. Jadi kita lihat bahwa mana sih yang lebih elastis ya, karena salah satu determinan dari diskriminasi harga ketiga ini adalah elastisitas yang berbeda. Sehingga di sini kita lihat pada case 1, case 2, case 3 elastisitasnya berbeda, dan global market atau pasar dunia lebih elastis daripada pasar yang ada di dalam negeri. Ya, sekian penjelasan berkaitan dengan struktur pasar tidak sempurna. Kita batasi pada oligopoli dan monopoli. Kita ketemu pada video pembelajaran berikutnya, akan kita elaborasikan lebih komprehensif lagi dengan case-case yang lebih beragam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.